Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan nih ke Keloka ya, namanya bang. Keloka. Nah, ini Keloka durian di Desa Nanggakebebu. Kami habis off-road pakai Vega. Jalannya mantap. Pak Kades off-road pakai Scoopy, luar biasa. Jadi Keloka itu adalah daerah yang di dalamnya ada satu tanaman, kelompok tanaman. Nah di sini tuh ada durian. Nah ini kayaknya ada durian, pohon durian yang umurnya udah ratusan tahun ya. Kita lihat besar pohon durian itu seperti apa. Nggak sampai tangannya. Oh tingginya luar biasa. Ini pohonnya udah ratusan tahun dan saya dapat durian. Ini namanya nyandau. Kita akan ngomong nyandau nanti dengan Bapak Amran tentang menunggu durian. Itu mumpung ada ini apa? Binatang. Ini durian terong. Kalau bahasa kampung torong. Kalau ini durian hijau. Masyarakat Kabupaten Melawi, masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya, mari datang dan berkunjung ke pemerintah Desa Nanggakebebu. Dan kami saat ini berada di tempat di Keloka Pasak Kebebu. Hari ini kita menikmati sekali keindahan, keaslian dari produk kita, yaitu Gupong Durian. Ini kita berada pas persisnya di Gupong Durian Haji Saharudin. Mari sama-sama kita ke sini. Kita menikmati buah durian lokal Pasak Kebebu. Bom! Kita buang ke Keloka Pasak Kebebu. Siap menunggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini agak beda nih, perut saya sudah semakin maju ke depan karena dari tadi sudah puas makan durian. Mungkin ada di video-video cuplikan-cuplikan di sini. Nah, hari ini saya sedang bersama Pak Sahdeli. Nah, kita akan berbicara hari ini tentang salah satu peristiwa budaya yang setiap tahunnya selalu ada, yaitu ketika musim durian. Musim durian setiap tahun ya, tahun sekali kan di sini. Nah, kita akan bicara tentang nyanau. Nyanau ya. Nah, nyanau sendiri itu apa? Nyanau itu dalam arti di dalam keseharian kita menunggu durian kan. Nah, contoh kita kalau nunggu durian berarti kan nginap. Dalam penginapan itu kita nyandau ke setiap pohon-pohon gitu. Oh, nyandau durian ini, nyandau ini gitu. Mana yang jatuh atas nyanau itu. Nah, itu berarti pengertian daripada nyandau gitu. Nyandau itu berarti bisa jadi kalau di sini di Kalimantan ketika musim durian itu karena pohonnya tinggi-tinggi ya, besar-besar, ada pohon yang usianya sampai ratusan tahun dan besarnya luar biasa tadi di sebelah sana. Jadi tidak mungkin dipanjat ya, mungkin dipanjat. Jadi akhirnya masyarakat di sini menunggu duriannya sampai durian itu jatuh. Ya. Nah, ketika durian itu jatuh, masyarakat akan tuh ada yang jatuh. Jadi masyarakat akan memungutnya di bawah. Jadi ada dua istilah Pak ya, nunggu durian sama nyandau durian. Gitu. Nah, nunggu durian adalah peristiwa ketika musim itu, jadi nunggu durian bisa sampai menginap ya. Ya, sampai menginap Berhari-hari di sini di tengah hutan. Nah, terus kalau nyanau adalah ketika kita nunggu durian, ini kan areanya lumayan luas nih. Ada berapa pohon di sini Pak? Satu area ini 29 pokok durian yang udah produksi gitu. Yang paling tua kayaknya yang sana tadi tuh. Ya, sama ini juga yang tua juga. Ini lumayan besar juga nih. Tadi ada cuplikan video besarnya. Jadi sekitar area ini ada sekitar 29
pokok durian. Jadi ketika nunggu itu ada proses nyanaunya. Nah, nyandau. Jadi misalnya pondoknya di sini, di sebelah sana ada durian mentega. Jadi proses kesananya itu namanya nyanau. Ya. Itu bahasa lokalnya. Hal ini udah terjadi turun menurun. Ya. Sudah dari zaman dulu ya Namanya dulu sampai sekarang, Mbak. Nah ini kalau misalnya Bapak nunggu seperti ini dari 29 pokok sehari itu bisa berapa durian yang jatuh? Itu jumlah batangnya kan 29, tapi kan tidak semua berbuah gitu. Oh. Nah, yang ini yang kita hitung yang berbuah tahun ini sekitar 17 pohon. 17 pohon. 17 pohon itu pun belum jatuh semua nih. Ketika hari ini belum jatuh semua nih. Beberapa hari yang lalu sampai detik ini baru 6 pohon ke 7 pohon yang udah jatuh loh. Sekitar 300-an biji Per hari. per hari. Oh, itu luar biasa ini. 300 biji per hari. Per hari. Kita Kita 7 pohon lah. 7 pohon itu. Itu belum berarti belum 50% ya. Ada 17 pohon kan? Ya. Ya belum 50. Itu nanti per hari bisa sampai ribuan jatuh ya. Itu ketika musim durian di sini tuh wah, durian melimpah lah pokoknya. Melimpah. Gini ya. Apa ketika dalam proses nunggu ini apa sih yang dilakukan orang-orang yang nunggu ini selain nunggu durian jatuh, apakah hanya nunggu saja gitu? Nah, kita kadang-kadang buat kegiatan seandainya mana yang semak belukar kita kita bersihkan itu kan pondok-pondoknya atau tempat-tempat gini-gini nih. Nah, kita renovasi yang bekas-bekas tahun kemarin gitu. Biar betah, biar enak gitu kan. Biar macam rumah sendiri Nah, gitu ya. bikinlah kegiatan jangan sampai nanti ketiduran siang kan tidak enak juga gitu kan. Ada nyamuk ada apa gitu. Biar ada kegiatan. Jadi ada lah gitu. Nah, ya saya kan pernah dengar nih Pak, ketika dalam ini tanahnya punya siapa Pak? Punya kita sendiri Pak. Oh punya sendiri. Ya. Saya kan pernah dengar tuh dari teman-teman ketika di sini, tanah ini bisa aja punya Bapak, Ya. tapi yang punya pohon durian bisa orang lain. Bisa. Bisa. Nah, bisa. Itu apa namanya di sini? Itu terjadi gini zaman dahulu itu. Seandainya salah satu keluarga yang meninggal, nah nanti yang lain menyolatkan, mengerjakan mayat, hanya diupah dengan pohon durian. Oh. Gitu. Nah, seandainya 5 orang yang menyolatkan atau memandikan jenazah itu kan, nah, itu disedekah dari orang yang Punya keluarga meninggal tadi untuk orang yang menyolatkan tadi itu. Nah, maka terjadilah pohonnya orang lain, tanahnya orang lain. Nah, ini termasuk nih depan kita nih. Tanah kita nih yang masih semak belukar itu, Pak. Nah, tanah kita durian orang lain. Ada 9 pokok itu. Oh gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, ketika buah nih jatuh, ini Bapak berhak ngambil atau enggak? Atau Berhak. oh berhak, Nah, bisa. Cuma enggak dapat bagi. Oh. Enggak. Berarti kita ngambil enggak dimasalahkan. Nah, cuma kita ala kadar lah. Ngasih ke Nah, yang punya, ya. yang punya pokok gitu ya. Ya. Yang agak kuat haknya yang punya pokok. Oh, seperti itu. Nah, kalau peristiwa nyandau gini, nunggu durian gini, harus yang punya lahan enggak? Misalnya orang lain, saya pengen durian di sana banyak durian, saya mau ngambil, boleh enggak? Kalau yang punya ada di tempat tidak masalah. Oh, yang punya Nah, ada di jadi tempat. kita permisi dulu gitu kan. Bang atau bapak, saya pengen durian nih. Silakan ambil ya. Oh, gitu. Nah, berarti boleh aja. Boleh. Bisa banyak enggak Pak kayak peristiwa kejadian-kejadian kayak gitu? Misalnya masyarakat pengen durian atau masyarakat di sini sudah punya pokok durian sendiri-sendiri sampai akhirnya enggak ya punya yang akhirnya nunggu pohon duriannya sendiri-sendiri. Iya. Kayak gitu ya. Ya. Masyarakat di sini cenderung punya pohon durian sendiri-sendiri. Rata-rata gitu ya. Biasa terjadi gini, kayak kemarin yang sudah kita lakukan lah 5 tahun lalu ya sampai detik ini. Alhamdulillah kita punya 3 pohon kan duluan jatuh nih. Nah, sementara tetangga sebelah nih belum ada jatuh. Jadi saya tawarkan yang mau durian silakan sini siang nih. Siang tapi malam mereka tidak sempat apa kan. Yang pengen makan durian gitu Pak. Datang ke sini gitu. Itu dia karena memang adat kita begitu Pak. Nah, ini kan ke sini nunggu di sini ketika ada musim durian ya. Ketika durian runtuh baru datang ini. Nah, dalam proses setelah durian selesai, habis itu kan lama lagi nih berbuah. Ya. Nah, tempat ini diapakan? Didiamkan begitu saja atau ada aktivitas lain? Tergantung itu kalau memang ada misalnya kita ada melihara ternak
Nah, nanti masih aktif. Masih aktif di Nah. sini. Itu kalau nggak ada ya Nggak udah ada. dibiarkan Nggak gitu ada. aja. Paling-paling kita perawatan yang di pohon-pohonnya nih, semprot kan, maka 2 kali setahun. Kalau alhamdulillah punya saya ini udah 2 tahun berjalan nih. Ketika enggak musim durian saya tetap sini karena ada ternak belut. Nah, jadi membuat saya aktif ke sini Ke sini ada maksimal 2 kali seminggu gitu. Ya Kak, ini ada informasi juga. Hal ini apakah golongan ini yang dinamakan daerah seperti ini yang dinamakan keloka atau apa istilah satunya gubung? Gupung. Oh, gupung. Nah, gupung. Nah, ini gupung atau Keloka. keloka? Nah, ini gupung. Ini Kalau gupung. gupung itu berarti kepunyaan Satu satu orang. Satu orang. Nah, kalau keloka itu kan dari temurun dari turun temurun. Ah, itu udah ramai yang punya. Oh, udah ramai Ah, yang itu keloka punya. kan. Berarti kalau keloka bisa jadi lebih besar. Lebih area. besar ya. Sampai-sampai mungkin orang Sintang juga punya, ada juga yang punya di sini kan. Oh, keloka. Orang Pontianak juga ada gitu. Ah, berarti kan keloka. Nah, kalau gupung masih dibilang Masih skupnya lebih kecil. lebih gitu. kecil lah. Dan apa itu? Dan misalnya tanaman seperti ini kan otomatis bukan bapak yang menanam kan? Iya, bukan. Kita termasuk generasi kedua. Oh, Nah, berarti- dari bapak kita yang punya nih, Hmm. nah, udah 4 tahun nih, 4 tahun jalan, orang tua dan tak mampu berbuat apa-apa. Kita anak-anaknya nih. Ini Jadi bapak masih enak lah, masih dibilang gupung. Masih anak-anak yang nangani belum cucunya, cicit belum. Itu Masih nanti kalau anak-anaknya. udah turun jauh, berarti semua kan punya hak. Ah tuh. iya, Oh. Gitu. Berarti nanti apa? Saya pernah dengar cerita juga dari pohon durian itu bisa mengenal istilah keluarga. Ya, betul. Jadi gimana itu prosesnya kok bisa dari durian bisa mengenali silsilah keluarga? Gini dia ceritanya, kalau memang itu kan duriannya satu punya awal kan, satu orang punya. Satu orang punya. Jadi pada anak-anaknya yang mungkin merantau langsung istilah kawin di sana ya udah ndak pergi kan. Ada yang kawin ke hulu, ndak kembali juga kawin ke hilir sama kan. Jadi akhirnya sepupu sekali, sepupu 2 kalinya yang betul-betul darahnya ndak ada di situ. Akhirnya ketika ada buah durian ini ingat nih, oh nih orang-orang yang punya nih, anaknya di ada di Pontianak lah. Nah, gitu. Jadi dia ngumpul keluarga dari yang jauh. Malah yang di Pontianak mungkin udah lupa kali. Gitu udah udah kan. ada durian nih. Tapi yang di kampung masih ingat. Masih ingat, itu memang Ad- itulah yang membuat keluarga jauh tidak bisa hilang. Dan apa misalnya kalau misalnya ingat seperti itu, apakah ada kewajiban dari orang yang di sini ngasih durian yang ke sana? Enggak. Enggak. Paling-paling dipesan. Pesan. Di Bisa kita kirim kalau yang keluarga dekatnya menunggu. Di sana minta kirim ya kita kirim gitu. kita kirim. Tapi kalau enggak ada Enggak. kewajiban. Cuman ketika kita musim durian ini jadi ingat bahwasannya oh yang berhak atas durian ini adalah ini Ya. ini. Itu langsung kita tahu. Oh. Kan dia serentak mungkin Malawi, Sintang, Sanggau kan serentak kadang-kadang durian ya. Ya, musim Dia durian. tahu sana. Paling-paling di sana nanya ada enggak buah durian kita sana? Kita bilang ada. Gitu. Oh, berarti prosesnya seperti itu. Jadi di sini ngomong durian aja, menunggu durian aja itu apa peristiwa budaya ini bisa memunculkan banyak budaya-budaya yang lain. Dari nunggu ketika proses musim durian kita bisa ngingat keluarga Ya. jauh, kita bisa apa berbagi dengan orang, kita bisa berterima kasih bahwasannya orang tua kita dulu udah luar mau biasa. nanam kita Ya. ini dan ini adalah menurut saya konsep perkebunan yang luar biasa gitu karena ini yang sering dilupakan oleh masyarakat hari ini ketika berkebun misalnya berkebun buah mereka tidak memikirkan sistem berkelanjutannya Ya. hanya memikir ketika berkebun ketika masa dia selesai panen ya udah Ya gitu. udah. Tapi kalau misalnya sistem berkebun seperti ini di hutan seperti ini yang menikmati jelas adalah anak cucu dan cicitnya dan bisa lebih dari cicit nggak tahu apa namanya di bawah cicit itu Ya. karena ya seperti pohon di sebelah sana ada usianya yang sampai 100 tahun lebih ini benar-benar konsep berkelanjutan Kita betul-betul terima kasih lah kepada orang-orang zaman dahulu, betul-betul
dia nanamkan satu pohon untuk anak cucu cicitnya ya. Sekarang kita lah menikmatinya. Dan yang merasakan Yang bukan merasakan. hanya anak cucu cicitnya, saya yang bukan siapa-siapanya ikut merasakan durian di sini tadi. Ya kalau masalah itu Pak, wajib ada tamu memang ini caranya. Oh, seperti itu. Ah. Ada tamu yang dianggap istimewa, kita istimewakan tuh hari itu. Oh, Begitu dia. luar biasa. Bisa lumayan diistimewakan. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Sudah memang udah dari diistimewa. dulunya begitu. Gitu. Iya. Nah, itu budaya-budaya seperti Udah. ini mungkin nanti Terima akan kasih pada zaman dulu lah. Gitu. Kita hanya penerus, Ah. penerusnya zaman dulu gitu. Nah, ini sangat menarik ya kita bicarakan dan saya kira budaya-budaya Kalimantan ini banyak yang harus dibedah karena banyak hal-hal yang menarik. Ini baru ngomong konsep perkebunan saja, konsep pertanian ini yang butuh dicontoh. Banyak lagi konsep-konsep lain yang bisa dicontoh. Mungkin perbincangan kita cukup sekian dulu karena ini udah lumayan sore. Makasih banyak Ayah, sama. Pak sudah kasih kami durian, udah sampai kenyang durian. Wah, luar biasa pokoknya. Dan di sini jenis duriannya ada banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, tadi saya merasakan beberapa jenis durian itu sampai rasa durian yang tidak pernah saya rasakan pun Ada. pernah ada di sini. Ya seperti itulah. Intinya terima kasih Bapak sudah dan mungkin para sahabat Laman Inspirasi kalau pengen durian bisa Ya, boleh datang silakan. ke sini, datang ke Nggak sini dan harga di sini pasti jauh lebih murah daripada harga di pasar. Dan jumlahnya pasti lebih banyak, jenisnya lebih banyak. Oke, terima kasih Ya, Pak sama. sudah bersedia kami wawancara dan terima kasih juga para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe video ini. Dan video ini masuk ke dalam 120 episode video antara kerjasama Laman Inspirasi, FPB, Suar Institute, dan WWF Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Laman Inspirasi.